Jangan juga memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri. Hal-hal yang halal di muka bumi ini telah Allah bayyinkan. Ya. Jangan coba-coba mendekati yang syubhat, apalagi menikmati yang haram, apalagi menjadi orang yang mempublikasikan yang haram-haram. Banyak kan orang sekarang demi subscribernya banyak, like-nya banyak, demi followernya banyak, melakukan keharaman. Keharaman apa? Membuka auratnya, mempublikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuh asallahu an yuballighahuma ila nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Pada yang terhormat Ustaz Ali Muntaha, ada yang terhormat Pak RT kita, RT Arianto Bujung Grup, orang tua kita, Datua ya, Datua Remi, semoga Pak Remi sehat selalu, anak-anak dan istri cucu-cucunya juga, Pak Indra dan juga Pak Bambang, serta jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, baik yang di rumah maupun dalam perjalanan. Semoga kita diberkahi Allah dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah, kesempatan untuk berjamaah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penjunjung umat dari dunia sampai akhirat, Nabi yang saking cintanya sama kita, di akhir hayatnya pun beliau memanggil kita semuanya ummati, ummati, ummati. Bahkan sebelumnya beliau juga sempat menyampaikan kepada sahabat, tuba liman ro'ani wa amana bi thumma tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi walam yaroni. Nah, itu yang dicintai sama Rasul. Jadi kalau kita sudah melihat Rasul pasti cinta. Tapi sampai dibilang sama sahabat, siapa yang antum maksud wahai Nabi? Kalau antum adalah sahabatku. Nabi sampaikan apa? Tuba liman amanabi walam yaroni. Sungguh bahagialah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, walaupun tidak melihat sama sekali. Semoga cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan mempelajari Riyadhus Shalihin ini menjadi jariah hasanah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai. Seperti biasa diawali dengan sama-sama tabarukan bil Fatihah. Minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama, kita doakan kepada kedua orang tua kita, semoga abi, umi, baba, engkong, nyak, encang, cing dan semuanya kedua orang tua kita diberikan oleh Allah
kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Baik di antara mereka ada yang sakit maupun dalam perawatan, semoga Allah berikan kesehatan kepadanya. Baik di antara mereka yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan maqam mahmuda bagi beliau-beliau semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua, kita doakan untuk orang tua kedua kita, yaitu guru-guru kita, para kiai dan juga orang-orang yang telah memberikan kita pembelajaran yang terbaik bagi kehidupan kita, baik guru-guru maupun asatidz yang ada di sisi kita maupun mereka-mereka sekarang yang tetap beraktivitas di pesantren maupun di masyarakatnya. Dan kita doakan juga musannif hadzal kitab, yakni Syekh Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Syarif An-Nawawi, dan juga seluruh asatidz dan kiai kita. Mohon disebutkan nama kiainya masing-masing. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga, kita doakan untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang salih dan salihah, bertakwa kepada Allah dimanapun mereka berada, dan diberikan kebahagiaan oleh Allah dunia akhiratnya. Baik mereka yang sedang belajar maupun mereka yang sudah berkeluarga, yakinlah sesungguhnya Allah Maha membimbing anak-anak kita tersebut. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan pada bab berikutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menghantamkan bab karahatu tamannul maut lisababi dzurri, yaitu dimana kita dilarang untuk dan dimakruhkan untuk meminta mati atau mendoakan orang untuk mati walaupun keadaannya sakit parah ataupun lain sebagainya. Dan kita sekarang setelah meranjak pada babul wara wa tarkul syubuhat, yaitu bab tentang menjaga ketakwaan kita dengan menghindari daripada hal-hal yang syubhat. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri khas daripada kitab Riyadhus Shalihin ini selalu diawali dengan kalamullah. Setelah kalamullah baru kalam Sayyidul Mursalin. Di dalam surat An-Nur ayat 15 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, faqala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dan mereka semua berpikir hal itu adalah hal yang remeh, padahal hal tersebut di sisi Allah adalah hal yang besar. Selanjutnya disampaikan pula dalam surat Al-Fajr ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi setiap kita semuanya. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal syubhat itu hal-hal yang kita nggak tahu dari mana asal usulnya. Padahal memang ya betul disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 15, wa tahsabunahu hayyina. Mereka semua pikir hal-hal yang remeh itu ya remeh, receh lah ya. Nggak ada harganya, nggak ada artinya, bahkan ya karena nggak tahu asal usulnya, udah pakai aja. Padahal itu wa huwa indallahi 'azim. Hal yang remeh itu yang nggak tahu asal usulnya di sisi Allah itu sangatlah besar. Besar apanya? Dosanya juga. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditegaskan pula dalam surat Al-Fajr ayat 14, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan setiap apa yang kita lakukan, Allah selalu mengawasi. Allah selalu menjaga kita. Makanya Syekh Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi meletakkan pada bab wara wa tarku syubhat, yaitu di mana kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa insyaallah. Karenanya lah ketakwaan kita ini, kewaraan kita ini harus dijaga. Satu di antaranya dengan menghindari hal-hal yang syubhat. Mari kita mulai saja. Enggak panjang, nggak apa-apa nih, rame-rame. Apa-apa ya sekalian ngelafasin ya. Subhanallah, kalau di komplek ini mah enggak manusia aja yang hadir ya, makhluk-makhluk yang lain hadir ini. Kucing, ini apa lagi nih? Kumbahan. Alhamdulillah mereka juga kangen ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati istabara'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haula hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala inna fil jasad mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al-qalbu muttafaqun alaih. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai Nu'man dan orang tuanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar bahwasanya ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal-halal itu adalah sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Wa innal harama bayyinun, begitupun juga yang haram-haram telah Allah dan Rasulnya tetapkan. Wa bainahuma mustabihat, dan diantara keduanya adalah hal-hal yang mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak diantara manusia yang tidak mengetahui hal-hal yang mustabihat. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi, siapa saja yang menjaga kesyubhatannya, bahwasanya dengan syubhat ini akan melahirkan hal-hal yang haram, maka barang siapa yang menjaga dan menjauhi daripada syubhat, istabra'a li dini, maka sesungguhnya dia telah menjaga agamanya, wa irdihi, dan kemartabatannya dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa saja yang terjerumus ikut serta menikmati hal-hal yang syubhat, waqa'a fil haram, dia telah melakukan hal-hal keharaman yang dilarang oleh Allah SWT. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fihi, seperti halnya seorang pengembala, dia telah menikmati gembalaan yang bukan punyanya, yang bukan miliknya. Ala wa inna likulli malikin himan, ketahuilah hadirin sekalian rahmati Allah SWT, setiap kerajaan itu ada larangannya. Setiap raja ada larangan, ketentuan-ketentuan hukumnya. Bukan berarti raja bebas apa aja, ada larangan-larangan. Ala wa inna himallahi maharimuha, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah adalah keharamannya. Ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ini ada sebuah gumpalan. Wa idza saluhat saluha jasadu kullu, apabila baik gumpalannya itu, maka seluruh tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila rusak, crash lah bahasa komputer, benar crash ini, gaya hang. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, maka seluruh tubuhnya tidak baik atau error atau rusak. Ala wahya al-qalbu, ketahuilah gumpalan itu adalah yang dinamakan dengan hati. Muttafaqun alaih. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah dan Rasulnya cinta sama kita. Ya. Kenapa Allah dan Rasulnya cinta sama kita? Karena kullu ummati yadkhuluna fil jannah, seluruh umatku insyaallah semuanya masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka semua yang abai akan perintah, akan larangan. Abai perintah itu maksudnya begini, kan tadi innal halala bayyin, innal harama bayyin. Hal-hal yang sudah halal sudah Allah tentukan. Apa yang keluar dari keringat kita, apa yang keluar dari jerih payah kita. Misal dalam hal pekerjaan, ya, yang bekerja dalam jasa sudah ada tubayyin. Ini toh bahasanya, ya, jerih payah antum sebulan sekian, itu udah halal. Ini insya Allah. Lihat kerjanya apa dulu ya.
Kalau kerjanya di Kamden nggak ngerti dah. Ya nggak ngerti ya. Bukan nggak ngerti, udah haram bayyinun. Yang haram dia jual haram, dibilang nggak ngerti. Siapa bilang nggak ngerti? Itu minuman, saya kan nggak minum. Tapi Anda ikut membantu. Ya. Wa innal harama bayyinun, sudah jelas. Misalnya ada sahabat kita yang belum dapat hidayah ya. Yang bukan belum dapat hidayah. Hidayah itu sebenarnya as-sa'yu ilallah ta'ala. Gimana usaha kita mendapatkannya? Jangan pasrah dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Misalnya begini, saya melakukan hal yang haram karena terpaksa, nggak ada kerjaan lagi. Nggak ada kerjaan dari mana? Nggak usah malu kalau melakukan hal-hal yang halal. Misal, kalau memang kita nggak bisa apa-apa, oke lah, bismillah, jadi pembantu rumah tangga, halal. Daripada ngemis. Dan ketahuilah sahabat, orang-orang yang mengemis nanti di hari kiamat wajahnya itu tidak berbentuk. Kita sudah bahas itu ya. Saat itu bab-bab tadi udah lama itu pas Covid kalau nggak salah itu. Alhamdulillah kita sudah melalui zaman Covid. Dan nggak ada wajahnya, nggak ada berbentuk wajahnya orang yang suka minta, kecuali minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya minta sama Allah. Kalau minta sama manusia nggak boleh. Ya, kalau minta tolong lain halnya. Ya. Kenapa? Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lebih baik kita memberi daripada kita meminta. Lanjut. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat, dan diantara keduanya adalah mustabihat, hal-hal yang canggung, hal-hal yang meragukan. Kalau yang meragukan nggak usah, lebih kita tinggalkan. Dan ini banyak orang yang la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang nggak tahu, pura-pura nggak tahu, pura-pura aban, ya. Padahal dia tahu. Bahkan nanti di hadis yang kedua nih, ini dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada thamratan. Nabi Muhammad ternyata ya nemu kurma, Pak. Nemu kurma sebutir. Thamratan fit tariq, dalam perjalanannya. Faqala laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Inna rabbaka labil mirsad. Harus kita tanamkan dalam hati kita. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Buktinya apa? Kita punya mata. Ya, Allah Maha melihat. Allah Maha menjaga. Maka kita jaga nih. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Karena hal-hal yang syubhat ini kalau kita makan, ya, itu menjadi hal yang haram. Bahkan disampaikan di terakhir hadis ini, An-Nu'man bin Bashir, ala inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya wahai hadirin jamaah sekalian, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai semua manusia bahkan, ala inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh ini ada sebuah benjolan. Idza saluhat jasadu kullu. Apabila benar baik, dia konsumsinya baik, ya, hasilnya baik, dia perolehannya baik, kerjanya baik, semuanya baik, maka akan baik seluruhnya. Ya. Coba deh kita, hal yang nggak baik jangan coba juga, yang udah bayyinun, nggak boleh juga coba-coba. Atau kita hal-hal yang apa ya, misalnya yang berlebihan itu nggak boleh juga kan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Misalnya kita bikin masakan, garamnya kebanyakan aja, langsung tuh tubuh kita nolak. Iya. Sama juga disampaikan juga, wa idza fasadal jasadu kullu.
Dan apabila tubuh ini mulai menikmati hal-hal yang syubhat, maka tubuh kita ini menolak. Bahkan banyak penyakit yang kita rasakan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ala wahya al-qalb. Ya, itu pengendaliannya. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya waktu itu tuh nemu cincin. Saya nggak tahu itu emas apa enggak di musola. Nemu cincin ada batu permatanya. Saya nemuin ya. Nah gimana halnya kalau begini? Ya sama kayak tadi. Jangan kita ambil, kita simpen, bikin pengumuman di musola atau di mana saja. Apa usaha kita untuk agar ini yang punya cincin ini bisa tahu. Saya bikin pengumuman bagi jamaah yang sholat di musola ini yang kehilangan cincin permatanya, harap menghubungi. Saya tulis nomor telepon berdua tuh waktu itu sama almarhum kakak ipar saya tulis. Ya namanya saya juga nggak tahu itu barang apa, namanya temuan. Mau temuan yang tadi tuh. Wa tahsabunahu hayyinan, yang remeh-remeh, misalnya nemu apa? Enggak hanya cincin permata berlian, bisa kita nemu peci ya kan. Misal namanya orang anak-anak lupa, ya udah umumin aja, janganlah asik nih barang temuan nih, ya pakai aja dah biar orang tahu. Ya nggak gitu, ya kan sering. Akhirnya apa? Bagaimana hal itu kita lakukan? Simpan selama setahun, umurkan selama setahun. Kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, kita taruh itu ke infak musola, bikin keterangan di situ. Jangan kita nikmatin, ya, karena penasaran ini barang apa. Akhirnya tuh kita pergi ke tukang cincin, ditanya berapa kira-kira. Waktu itu 2010 kalau nggak salah. Dihargain sama tukang emasnya itu 1.350.000. Masya Allah, saya pikir cincin biasa. Ya udah, akhirnya jadi gimana Pak? Ya enggak, saya cuma nanya doang, ini bener ada kadarnya apa enggak. Ya udah simpen. Kalau dia haul, kita udah usahakan umumkan, enggak ada juga pemiliknya, ya udah kita titip di musola tersebut. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang habis yang kedua tuh, ya. Nabi aja nemuin kurma sebiji, ya. Sampai Nabi bilang apa? Ya, laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha. Karena Nabi merasa takut akan semua larangan Allah, hal-hal yang syubhat ini larangan, maka Nabi nggak akan makannya. Laula inni akhafu, berarti harus ada timbul merasa diawasi Allah. Kalau orang merasa diawasinya Allah, maka nggak bakalan ada orang korupsi. Bahkan cerita lagi ada saudara tuh di Cepete lagi, namanya saya 10 tahun Cepete. Pas kemarin almarhumlah Kiai Haji Nur Ali Hamim yang ngajarin saya, kita disolihin pas 7 harinya kita ngobrol. Kemarin saya dapat duit 500 juta, saya tolak. Dari apalah ya, dari dinas apalah dia. Kenapa ditolak? Ya karena nggak ngerti syubhat. Padahal atasannya bilang udah ini insya Allah halal. Ditanya lagi dari mana ini uangnya? Saya ya pokoknya kamu pakai aja, ini prestasi buat kamu. Maaf Pak, saya nggak bisa terima hal yang syubhat. Bahkan atasannya bilang baru kali ini nih saya selama memimpin di kementerian ini ada orang yang nolak. Masya Allah. Ya. Makanya teman-teman hadirin yang dirahmati Allah SWT, inna rabbaka labil mirsad. Ya, perih sih kita mendapatkan yang halal, perih. Ya. Yang mendapatkan halal perih, kita harus dagang, kita harus pasar. Sama kayak Ustaz Ali, dia harus belajar ilmu listrik, bahkan harus S2, bahkan mesti Sophia. Saya aja istrinya Sophia, saya belum soal.
Ya Pak RT juga, masya Allah, begini. Pak Remi juga harus jualan asli broken, wah perih. Tapi hadirin sekalian rahmati Allah Taala, di antara keperihan kita biasa ada godaan-godaannya. Tolong dong Pak ditulis bonnya gini, jangan. Misal beli tas ya harga misalnya 75.000, Pak tolong dong Pak bikinin bonnya 150.000. Astaga, itu syubhat. Kalau memang mau nggak mau karena udah langganan, kasih aja bon kosong udah. Kalau memang kita nggak mau memutuskan silaturahim, jangan sampai tangan ini menulis hal-hal yang syubhat. Ya. Kan kadang kalau tanda tangan apa itu di apa nggak usah baca Pak, nggak apa tanda tangan, nggak tahu penipuan. Ya. Kita yang kena akhirnya. Kayak hadirin sekalian rahmati Allah SWT, banyak hal-hal yang syubhat di muka bumi banyak. Ya. Sesungguhnya keimanan kita lah yang akan menjaga hal-hal yang syubhat itu. Faman ittaqas syubhat yang di tengah-tengah tadi. Siapa yang menjaga syubhat, istabro'a lidinihi wa irdihi, maka sesungguhnya antum semua kalau menjaga hal yang syubhat ini tidak sampai termakan, bahkan tidak sampai nikmatin, maka lebih baik dia akan mendapat martabat tinggi di sisi Allah SWT. Ya udah Pak, damai aja Pak, damai aja. Itu syubhat itu ternyata. Ya. Yang namanya kesalahan ya tinggal nasihatin, nggak usah Pak, damai aja Pak, damai. Damai kalau ada duit, nggak ada duit itu proses. Ya. Jangan bahasa itu, jangan kita mau nangkep ikan kakap, akhirnya kita dapatnya ikan paus. Mau, ya begitu. Ternyata modalnya besar. Makanya bagi teman-teman yang di instansi manapun antum berada, ingatlah Allah. Ingatlah Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Antum punya kekuasaan, gunakan kekuasaan terbaik. Antum mengetahui hukum, melaksanakan hukum itu dengan baik. Jangan juga memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri. Sesungguhnya kekayaan yang antum nikmati dengan cara syubhat, maka akan membuat antum faida fasada jasadul kullu. Ya. Faida fasada jasadul kullu. Tapi kalau antum atau kita semua melaksanakan kekuasaan, melaksanakan ilmu kita dengan porsinya masing-masing sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya ajarkan, wa idza saluha jasadul kullu. Ya. Wa idza saluha jasadul kullu. Insyaallah itu pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahmati Allah SWT, ini masih banyak berharap kepada Allah. Semoga Allah beri kesempatan kepada kita. Ya insyaallah pertemuan berikutnya berarti sudah masuk Sya'ban ya. Ini udah 23 ya. Ya insyaallah panjang umur. Tergantung nanti enaknya aja. Kalau bangunnya cepat, alhamdulillah. WA aja langsung walaupun dadakan. Tapi hadirin sekalian rahmati Allah SWT, kita selalu minta kepada Allah semoga kita terhindar dari hal-hal yang syubhat. Karena memang banyak sekali hal-hal yang syubhat. Selain yang syubhatnya banyak, yang halal juga banyak, lebih banyak. Yang halal tuh lebih banyak Pak, Ibu, hadirin sekalian rahmati Allah SWT. Hal-hal yang halal di muka bumi ini telah Allah bayinkan. Ya. Jangan coba-coba mendekati yang syubhat, apalagi menikmati yang haram, apalagi menjadi orang yang mempublikasikan yang haram-haram. Banyak kan orang sekarang demi subscribernya banyak, like-nya banyak, demi followernya banyak, melakukan keharaman. Keharaman apa? Membuka auratnya, mempublikasikan hal-hal yang tak benar. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Itu juga syubhat. Dan itu juga bukan syubhat lagi, haram. Udah jelas-jelas ya. Maka laksanakanlah kehalalan di muka bumi ini, maka kita akan dihalalkan oleh Allah dalam Jannatun Naim.
Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilaf. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu hak prerogatif Allah, maka janganlah kita ragu melaksanakan kebenaran dari Allah dan Rasulnya tersebut. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan baca doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi